saya ingin bertanya bagaimana hukum melaksanakan sholat witir. Terus, sudah? Ada pertanyaan lagi? Dan saya ingin bertanya tentang sholat witir. Kapan sih waktu masuknya sholat witir dan berapa jumlah rakaat sholat witir? Kamu silakan. Ada pertanyaan? Saya juga ingin bertanya tentang bagaimana cara melaksanakan sholat witir menurut keterangan yang ada di dalam kitab, khususnya pada bulan Ramadan ini. Terkadang di suatu desa itu setelah melaksanakan sholat tarawih, mereka melaksanakan sholat witir dengan 3 rakaat dengan 2 salam, dan ada juga yang melaksanakan sholat witir setelah sholat tarawih dengan 3 rakaat dengan 1 salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini di tengah malam kita masih Allah Ta'ala berikan kesempatan untuk mutafaq ilmu, apalagi khususnya ini sudah mendekati daripada bulan suci Ramadan. Benar sekali apa yang ditanyakan yakni perihal sholat witir. Karena memang sholat witir ini termasuk salah satu amalan yang ada di bulan suci Ramadan. Dan secara umum, khususnya di bulan suci Ramadan, dilaksanakan di setiap masjid, di setiap mushola, di setiap pondok pesantren, dilakukan dengan cara berjamaah. Baik, saya akan menjawab tentang salah satu pertanyaan dari saudara Mislianto tentang apa sih sebenarnya hukum daripada melaksanakan sholat witir. Dan juga pertanyaan kedua dari saudara Ahmad Fauzi tentang kapan sih sebenarnya waktu sholat witir itu sendiri dan berapa jumlah rakaatnya, kan seperti itu. Dan juga pertanyaan dari Udil Abro tentang gimana sih sebenarnya cara dalam melaksanakan sholat witir itu sendiri khususnya di bulan Ramadan ini. Karena memang benar itu, benar biasa kita temui dengan berbagai macam cara, khususnya di kampung-kampung ada yang pelaksanaannya itu sebagaimana sholat maghrib, ya kan, langsung 3 rakaat dengan praktek 2 kali salam, ada juga yang 1 kali salam. Sebagaimana sholat maghrib ada yang 3 rakaat langsung, ada yang dipisahkan 2 rakaat kemudian salam lanjutkan. Baik, atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan daripada rekan-rekan itu akan kami ambil salah satu referensi daripada kitab Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Ini karangan daripada Syekh Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith. Ini salah satu kitab yang biasa dijadikan salah satu argumentasi oleh ulama-ulama Yaman. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang pertanyaan apa sih sebenarnya hukum melaksanakan sholat witir, ini ulama berbeda-beda. Kalau kita ambil salah satu pendapat ulama, khususnya seperti pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, atau kita ambil keterangan salah satu ulama dari madhab Hanafi, madhab Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan kalau
hukum dalam melaksanakan sholat witir itu sendiri beliau mengatakan wajib. Kalau mazhab Abu Hanifah mengatakan hukum melaksanakan sholat witir apa tadi? Wajib. Sebagaimana dikatakan yakni pada halaman 281 dari kitab Taqriratus Sajidah, al-ula sholatul witri wa hiya wajibatun inda Abi Hanifah. Sholat witir itu sendiri kalau menurut Imam Abu Hanifah adalah hukumnya wajib. Imam Abu Hanifah membedakan antara istilah wajib dengan fardu. Kalau sholat seperti sholat maktubah, sholat 5 waktu, mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan fardu, hukumnya fardu ain. Tapi kalau seperti sholat witir ini beliau mengatakan hukumnya adalah wajib. Di mana letak perbedaan antara fardu dengan wajib? Sebenarnya salah satu perbedaannya adalah kalau wajib menurut mazhab Imam Abu Hanifah ialah pada dalilnya. Kalau dalilnya itu tidak qat'i, maka status hukum bagi perkara tersebut adalah wajib. Sebagaimana dalam pembahasan sholat witir. Dalam sholat witir Imam Abu Hanifah mengatakan wajib karena beliau melihat dalilnya tidak qat'i. Tapi kalau dalam sholat maktubah, sholat 5 waktu, beliau mengatakan hukumnya fardu. Kenapa? Karena dalilnya qat'i, tidak bisa terbantah. Seperti itu kalau kita ambil salah satu referensi atau keterangan ulama terhadap hukum sholat witir dari mazhab Imam Abu Hanifah. Lah karena kita ini umumnya mazhab Syafi'i, umumnya kita orang-orang Indonesia ini mazhabnya Syafi'i, apa hukum dalam fikih kita, fikih Syafi'i? Dalam mazhab Syafi'i melaksanakan sholat witir itu hukumnya adalah sunnah yang dianjurkan, sunnah mu'akkadah. Apalagi sebentar lagi ini bulan suci Ramadan. Paham ya? Berarti untuk pertanyaan pertama tentang apa hukum sholat witir sudah terjawab. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah adalah wajib, sementara dalam mazhab kita Syafi'i hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Betul ya? Selanjutnya pertanyaan yang kedua tentang kapan sih sebenarnya masuknya waktu sholat witir dan berapa rakaat sebenarnya sholat witir itu. Di sini dalam kitab Taqriratus Sajidah disebutkan, ya kan, waktuha min fi'lil isya'i ila tulu'il fajr. Waktu pelaksanaan sholat witir ialah semenjak selesai dilaksanakannya sholat isya sampai nanti terbitnya fajar. Jadi dalam pelaksanaan sholat witir itu tidak boleh dilakukan, tidak boleh dilaksanakan walaupun waktu sholat isya itu sudah masuk. Karena yang menjadi standar masuknya waktu sholat witir adalah kapan dilaksanakannya sholat isya. Kalau orang tersebut, ya kan, sudah masuk sholat isya, waktu sholat isya, kemudian ia melaksanakan sholat isya, setelah itu ia melaksanakan sholat witir, berarti sah melakukan sholat witirnya. Kenapa? Karena melakukan sholat witir setelah melakukan sholat isya. Tapi kalau
waktu sholat isya sudah masuk, sementara ia belum melaksanakan sholat isya, baru ia langsung saja melaksanakan sholat witir, maka sholat witirnya tidak sah. Kenapa? Karena belum masuk waktu. Jadi masuknya waktu sholat witir ialah setelah melaksanakan sholat isya. Sehingga dalam kitab yang lain seperti dalam kitab Syarhu Yaqut Nafis, dalam kitab Fiqhul Manhaji, dalam kitab Al-Majmu', dalam kitab Bushrul Karim, dan dalam kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i disebutkan seandainya orang tersebut melakukan sholat dengan praktek jamak takdim, sholat maghrib digabungkan dengan sholat isya, pelaksanaannya di waktu sholat maghrib, maka orang yang seperti ini dia boleh dan sah melaksanakan sholat witir walaupun masih di waktu sholat maghrib dengan praktek jamak takdim. Kenapa? Karena ia telah melakukan sholat isya. Bisa dipahami ya? Terus sekarang yang afdal itu di mana? Yang afdal itu apakah diawalkan atau diakhirkan dalam pelaksanaan sholat witir? Ulama mengatakan dalam kitab Taqriratus Sabidah, wal afdalu ta'khiruha ila akhiril laili idza kana yadribu ala dhannihi istiqadu qabla al-fajr. Yang afdal sebenarnya dalam melaksanakan sholat witir itu dikerjakan di akhir malam, ya kan? Yang afdal itu sebenarnya sholat witir dilakukan di akhir malam, tidur nanti terbangun baru mengerjakan sholat witir. Yang afdal memang seperti itu di akhir malam. Namun catatannya hal itu kalaulah memang nanti ia akan terbangun. Kalau dia punya sangkaan kuat, punya dugaan kuat, ia nanti akan terbangun sehingga ia bisa melaksanakan sholat witir. Namun kalau dia tidak memiliki sangkaan, dugaan, perkiraan yang kuat, nanti dia akan terbangun, tidak berdasarkan seperti itu, maka yang afdal adalah mengerjakan sholat witir di awal waktu, yakni setelah melaksanakan sholat isya langsung mengerjakan sholat witir. Sebagaimana ibarat takbiran yang termaktub di dalam kitab Taqriratus Sabidah, wa illa apabila ia tidak memiliki perkiraan yang kuat, sangkaan, dugaan yang kuat, nanti ia mampu bangun di akhir malam, fal afdal taqdimuha ba'da al-isya. Yang afdal ialah mengerjakannya di awal waktu, yakni setelah melaksanakan sholat isya. Sampai sini paham ya? Kemudian tadi pertanyaan, berapa rakaat sebenarnya sholat witir? Sholat witir itu di sini diutarakan ada rakaatiha, adapun jumlah rakaat sholat witir paling sedikit aqalluha rakaatun. Paling sedikit dalam melaksanakan sholat witir itu paling minimal itu 1 rakaat saja. Paling minimal. Tapi kalau orang tersebut kok mudawamah, kok continue cuma 1 rakaat terus setiap malam, maka hukumnya malah makruh. Kalau memang tanpa udzur, paham ya? Kalau mudawamah 1 rakaat terus tanpa udzur, malah jadi makruh. Sebagaimana diutarakan, wa tukrahul mudawamatu 'alaiha li ghairi udhrin. Bagi orang yang tidak memiliki udzur, tidak memiliki halangan, malah ia continue setiap malam 1 rakaat terus, maka itu malah makruh. Paham ya? Di dalam fikih baru jelas itu paling minimal 1 rakaat. Selanjutnya wa adnal kamal, ya kan?
adnal kamal, pertengahan daripada kesempurnaan. Yang paling standar paling menengah adalah salatu rakaat, 3 rakaat. Paling sedikit 1, kemudian pertengahannya minimalnya berapa? Adnal kamal 3 rakaat. Sekarang wa akmalul kamal, paling sempurnanya, paling maksimalnya berapa? Paling maksimalnya sholat witir itu berapa? Paling maksimalnya adalah 11 rakaat, 11 rakaat. Jadi sholat witir itu paling banyak, paling mentok cuma sampai 11 rakaat. Lain hal dengan sholat tahajud, tidak terbatas semampunya. Tapi kalau sholat witir hanya 11 rakaat saja. Sampai sini paham ya? Oke. Merujuk kepada keterangan jumlah rakaat yang ada dalam pertengahan 3 rakaat. Dilanjutkan kepada pertanyaan antum tadi. Sebenarnya bagaimana cara dalam pelaksanaan sholat witir khususnya di bulan Ramadan ini? Kan biasa tuh kita temukan di kampung tuh 3 rakaat umumnya. Kan jarang kan yang 11 rakaat kan? Ya kan? 3 rakaat. Lah sebenarnya caranya itu apakah dengan cara 1 kali tasyahud atau 2 kali tasyahud atau bagaimana? Ya enggak? Kita mungkin juga masih dalam kitab Taqrirus Sajidah. Ulama mengatakan wa kaifiyatuha laha kaifiyatan. Dalam pelaksanaan sholat witir itu sebenarnya ada 2 cara. Ada 2 cara, ada 2 kaifiyah, yakni waslun wa faslun. Ada cara dengan diwasol, disambung. Ada cara dengan difaslun, dipisah. Ulama menjelaskan al-waslu ayyasina raka'atal akhirata bima qablaha kama fi sholatil maghrib. Cara yang pertama yakni dengan cara wasol ialah orang yang melaksanakannya menyambung rakaat yang terakhir dengan rakaat sebelumnya sebagaimana pelaksanaan dalam sholat maghrib. Kalau sholat maghrib kan 3 rakaat nih. Pelaksanaan pertama dilakukan dengan cara rakaat yang terakhir ini disambung dengan rakaat yang sebelumnya, dengan 2 rakaat sebelumnya, sebagaimana sholat maghrib. Berarti kalau sholat maghrib itu ya 2 kali tasyahud kan? 2 kali tasyahud. Ulama melakukan takbirannya lagi wa yajuzu fihi al-iqtisaru ala tasyahudin fil akhirati. Boleh juga secara pelaksanaannya itu diringkas, yakni dengan hanya mengadakan dengan hanya cara meringkas dengan 1 kali tasyahud saja, sama sebagaimana sholat tarawih, sholat maghrib 3 rakaat hanya tasyahudnya cuma sekali, yakni di akhir rakaat. Boleh, paham ya? Sama sebagaimana maghrib, tapi hanya dengan 1 kali tasyahud, yakni di akhir rakaat. Atau tasyahudaini fil akhirati wa ma qablaha. Boleh juga sama sebagaimana sholat maghrib, hanya prakteknya 2 kali tasyahud, yakni di rakaat setelah dapat 2 rakaat tasyahud, setelah itu tasyahud lagi di rakaat yang terakhir. Seperti itu pun juga boleh. Paham ya? Itu kalau dengan cara di wasol, disambung. Jadi
Setelah kita mendengarkan keterangan seperti ini, berarti kita diajari untuk jadi orang yang bijaksana. Tidak boleh, tidak mudah menyalahkan. Kalau kita masuk satu kampung, satu masjid, satu daerah, praktek sholat witirnya dengan cara wasol. Wasol dengan 1 kali tasyahud atau wasol dengan 2 kali tasyahud, semuanya benar. Nah, boleh mudah menyalahkan. Karena kita sudah mendengar takbirnya, sudah mendengar penyebabnya. Itu kalau cara diwasol. Cara yang kedua difasol, dipisah. Yakni ayat sinar rakaatan akhirata amma qablah. Wa hiya afdal lima warada min karahiyati tashbih salatil witri bi salatil maghrib. Cara yang kedua, dan ini merupakan cara yang paling afdal, paling utama, yakni dengan cara melakukan praktek sholat witir di mana rakaat yang terakhir itu dipisahkan dari 2 rakaat sebelumnya. Berarti melaksanakan sholat witir 2 rakaat, kemudian salam, setelah itu ditutup dengan 1 rakaat. Dan ini cara yang paling afdal. Dasarnya karena menghindari kemiripan dengan pelaksanaan sholat maghrib, yang mana melakukan cara yang mirip dengan pelaksanaan sholat maghrib itu dihukumi makruh. Jadi sudah terjawab ya pertanyaan pertama, kedua, dan yang ketiga. Sekarang saya ingin memunculkan pertanyaan baru. Ustaz, boleh nggak kita itu setelah melaksanakan sholat witir, kemudian nanti di akhir malam sholat witir lagi? Ya enggak? Misalnya kita sedang melaksanakan sholat witir nih, tadi di masjid 3 rakaat nih, baik dengan cara fasol ataupun dengan cara fasol. Kemudian nanti kita mau tahajud, mau witir lagi, boleh nggak? Atau tadi kita sholat witir 2 rakaat, kemudian nanti malam ditutup dengan sholat witir tambah 1 lagi. Pokoknya kita mempraktekkan dalam 1 malam itu 2 kali witir, boleh enggak? Hukumnya boleh, tapi tidak disunahkan, alias makruh. Mengerjakan sholat witir 2 kali dalam 1 malam itu hukumnya makruh. Sah boleh, maksudnya sah, tapi hukumnya makruh. Yang afdal itu hanya sekali saja, baik dengan cara tadi itu cara fasol atau fasol, ataupun nanti diakhirkan. Saja ya. Nah, semoga pertemuan pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berkahi sehingga menjadi asbab kebaikan pada diri kita, asbab bertambahnya ilmu pada diri kita, dan asbab barokahnya ilmu yang ada pada diri kita. Barokahnya ilmu bukan hanya sekedar pandai baca kitab, bukan hanya sekedar pandai debat, pandai berargumentasi, tapi manfaatnya ilmu, tolak ukurnya adalah sejauh mana kita bisa mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana kita bisa menyebarluaskan ilmu tersebut kepada seluruh umat baginda Nabi Muhammad SAW. Maka daripada itu mungkin majelis kita tutup, kita akhiri dengan sholawat fatih. Tinggal ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq, ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika
an la ilaha illa anta Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Astaghfiruka wa atubu ilaik. wa atubu Semoga majelis kita barokah dan istiqomah sampai akhir hayat. Amin.